Wanita membersihkan kaca dan melihat keluar jendela. Tapi saya ngeri saat mengetahui bahwa hari sudah gelap gulita. Dia pikir ada yang salah dengan kacanya. Lalu dia meludahinya dan memuntahkan Lafit yang berusia 82 tahun itu. Kemudian ambil sweaternya dan bersihkan. Masih tidak bisa melihat apapun. Dia dengan cepat mengamati ruang kecil tempat dia berada. Untungnya, ada lubang palka di sebelahnya. Dia melihat lebih dekat. Meski ada sedikit cahaya di dalamnya, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Tepat ketika wanita itu sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Namun tiba-tiba saya menemukan suhu di dalam kabin tidak normal. Jelas sekarang suhunya masih 35 derajat. Hanya butuh 5 menit dan mencapai 50 derajat. Udara juga menyebabkan gelombang di bawah radiasi suhu tinggi. Dalam sekejap, bajunya basah oleh keringat. Dia segera melepas pakaiannya. Meskipun ini, wanita itu masih berkeringat deras karena kepanasan. Jika Anda duduk diam dan menunggu kematian, saya khawatir saya akan mati kepanasan di sini dalam 10 menit. Dia mencoba menamparkan pintu lagi. Akhirnya melihat dua pekerja. Saya pikir saya akan segera diselamatkan. Tapi pihak lain memberitahunya, tekanan udara di kedua kabin berbeda. Setelah palka dibuka dengan gegabah, ini akan menyebabkan organ dalam setiap orang meledak dan mati. Sekarang mereka hanya bisa memberi tekanan pada kabinnya terlebih dahulu. Pintu hanya bisa dibuka ketika tekanan udara mencapai keseimbangan. Bersabarlah sebentar. Saat tekanan udara meningkat secara bertahap, kepala wanita itu sepertinya akan meledak. Dan telinga saya juga mengalami tinnitus. Dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Tiba-tiba terdengar suara keras di telinga. Pecahnya gendang telinganya membuatnya menderita. Saat ini tekanan udara sudah seimbang. Dia mulai menggerakkan katup dengan tangan kosong. Bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, katupnya masih belum bergerak sedikit pun. Wanita itu disiksa dan menjadi gila. Jangan berani menunda terlalu banyak. Ambil tongkat kayu di sebelah Anda dan tekan katupnya dengan sekuat tenaga. Akhirnya, dengan usahanya, katupnya longgar. Dia segera memutar katup pada bautnya. Hapus mistar gawang. Dorong separuh palka hingga terbuka. Pihak lain mengambil kesempatan itu untuk meraih lengannya dan menyeretnya masuk. Keduanya dengan cepat menutup pintu kabin, mencegah panas berlebih keluar. Setelah berhasil diselamatkan, wanita tersebut buru-buru mencari air. Setelah menemukannya, dia meminumnya dengan keras. Setelah menarik napas dalam-dalam, menurutnya itu tidak cukup. Lalu aku meminum sisa airnya. Kedua pria itu tercengang saat melihat ini, karena ini adalah botol air terakhir. Sejak kebakaran terjadi di luar, mereka juga terjebak di sini. Tidak dapat melakukan panggilan sekarang. Tidak ada makanan. Tidak ada air. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang, tinggal menunggu tim penyelamat menyelamatkan mereka. Saat ini, ponsel wanita itu tiba-tiba berdering. Semua orang heboh dan mengira ada sinyal. Ternyata dia menyetel alarm untuk menjemput putrinya dari sekolah. Wanita mulai berpikir tentang anak-anak. Bingung, mencoba membuka palka dan segera keluar. Ketika pria berjanggut melihatnya, dia mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Meski api di luar kabin kini sudah padam, tapi setelah membuka palka, suhu tinggi di luar akan langsung terbakar saat bertemu oksigen. Api akan masuk ke kabin melalui pipa. Kemudian semua orang akan terbakar menjadi abu. Mendengar hal tersebut, wanita tersebut tidak berani bertindak gegabah lagi. Saya tidak punya pilihan selain berbaring di tanah dengan patuh. Kurangi konsumsi oksigen. Tapi itu belum lama. Dia mulai bernapas dengan berat. Waktu berlalu menit demi menit. Tepat ketika dia akan mati lemas, tiba-tiba aku teringat saat aku bersembunyi dari api.
Sepertinya ada sesuatu yang dibawa masuk. Jadi dia menyelinap menuju pintu kabin lainnya. Tanpa diduga, tindakannya membangunkan pria berjanggut itu. Wanita dengan cepat mengekspresikan diri. Pergi saja ke toilet. Pria berjanggut itu tidak ragu lagi setelah mendengar ini. Dia bahkan membukakan pintu untuknya sambil berpikir. Setelah wanita itu masuk, tutup Palka dengan cepat. Untung, suhu tinggi di dalam telah turun. Seperti yang diharapkan, dia menemukan kantong oksigen di tanah. Untuk menjaga diriku tetap hidup, dia ingin mengunci kedua pria itu di luar kabin. Kemudian dia mengumpulkan gasket yang menahan katup pada tempatnya. Kemudian dengan hati-hati letakkan balok di Palka. Karena terlalu panik, suara keras terdengar saat memutar katup. Menarik perhatian pria berjanggut dan pria berambut hitam. Setelah mereka masuk, baru kemudian saya menemukan ada kantong oksigen di dalam kabin. Mereka dengan lantang bertanya kepada para wanita mengapa mereka melakukan ini. Beberapa orang berjuang bersama dalam sekejap. Saya tidak pernah menyangka lampu darurat di atas kepala saya akan padam saat ini. Pria berambut hitam itu mengikat wanita itu dengan zip tie. Pria berjanggut itu melihat oksigen di dalam kabin semakin berkurang. Melihat wanita di sudut, dia menjadi pembunuh. Untungnya, pria berambut hitam itu menghentikannya tepat waktu. Pada saat ini, ada suara di luar kabin.